Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi bab 1 kelas 10. Selamat menonton dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Selanjutnya konsep geografi. Geografi diambil dari bahasa Yunani yang berarti geo adalah bumi, graphein adalah mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan, yang berarti geografi adalah gambaran tentang bumi. Salah satu tokoh geografi Indonesia. Tokoh-tokoh geografi Indonesia. 1. Bisri Mustafa. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. 2. Dal Joini. Menurutnya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu ruang, ekologi, dan wilayah. Selanjutnya, fenomena geosfer. 1. Litosfer, yaitu dari gabungan kata lito dan sfera, yaitu lapisan batuan yang membentuk bentangan alam seperti pegunungan, daratan rendah, dan lapisan tanah. 2. Atmosfer, yang berasal dari kata atmos dan sfera, yaitu lapisan udara mencakup unsur-unsur iklim dan cuaca seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. 3. Biosfer, yang berasal dari kata bios dan sfera, yaitu lapisan kehidupan atau kumpulan makhluk hidup yang meliputi kehidupan flora dan fauna. 4. Hidrosfer, yaitu dari kata hidro dan sfera, yaitu lapisan air seperti sungai, laut, danau, dan air tanah. 5. Antroposfer, yang berasal dari kata antropos dan sfera, yaitu lapisan manusia dan kehidupan manusia atau kumpulan manusia, mencakup jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Selanjutnya adalah kesamaan titik pandang di antara berbagai pendapat tentang konsep geografi dari beberapa ahli. Yang pertama adalah bumi sebagai tempat tinggal. Kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya atau interaksi. Ketiga, dimensi ruang dan dimensi historinya. Keempat, pendekatan yaitu meliputi pendekatan spasial atau keruangan, ekologi atau lingkungan, dan regional atau kewilayahan. Selanjutnya, pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi 3. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spatial approach. Yang kedua, pendekatan kewilayahan atau regional approach. Yang ketiga, pendekatan ekologi atau ecological approach. Kemudian ada prinsip geografi. Yang pertama, penyebaran atau distribusi buka kurung semua fenomena tersebar tidak merata di permukaan bumi, tutup kurung. Kedua, interrelasi, buka kurung hubungan saling kait dalam ruang, tutup kurung. Ketiga, deskripsi, buka kurung geografi senantiasa menjalankan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya, tutup kurung. Keempat, korologi, dalam kurung gejala yang ditinjau sebarannya dalam ruangan beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Kemudian ada aspek geografi. 1. Geografi fisik. Yang pertama, mempelajari landscape atau bentangan alam fisik bumi. Contoh, sungai, lembah, dan sebagainya. Kedua, menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Yang kedua, geografi manusia. Yang pertama, mempelajari landscape atau bentangan lahan manusia atau budaya. Kedua, contoh komponen-komponen buatan manusia, kegiatan manusia tersebut, menjalankan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatan, serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada 2 unsur pokok geografi.
Yang pertama, realm of nature, yaitu keadaan alam. Pertama, bersifat tidak dinamis dalam kurung dibandingkan dengan manusia. Kedua, lingkungan alam mencakup unsur kekuatan, proses, unsur fisik, topologi, dan biotik. Kedua, realm of human. Pertama, bersifat dinamis dan kreatif. Kedua, meliputi lingkungan sosial, bentangan alam budidaya. Ketiga, masyarakat. Selanjutnya, di dalam geografi terdapat 10 konsep geografi. Yang pertama, 1. Konsep lokasi. 2. Konsep jarak. 3. Konsep keterjangkauan atau accessibility. Keempat, konsep pola. 5. Konsep morfologi. 6. Konsep aglomerasi atau menggerombol. 7. Konsep nilai kegunaan. 8. Konsep interaksi interdependensi. 9. Konsep diferensiasi area. 10. Konsep keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan. Cabang-cabang ilmu geografi. 1. Cabang geografi dalam ranah litosfer, geologi, geomorfologi, pedologi, geofisika. 2. Cabang ilmu geografi dalam ranah atmosfer. Pertama, meteorologi. Kedua, klimatologi. Selanjutnya, cabang ilmu geografi dalam ranah biosfer. Yang pertama, pitogeografi. Yang kedua, geogeografi. Berikutnya, cabang ilmu geografi dalam ranah hidrosfer. Yang pertama, hidrologi atau hidrogeografi. Kedua, oceanografi. Ketiga, hidrografi. Selanjutnya, cabang ilmu geografi dalam ranah antroposfer. Yang pertama, geografi sosial. Yang kedua, geografi penduduk atau demografi. Yang ketiga, geografi penduduk pemukiman dalam kurung Stallman Geography. Selanjutnya, ilmu-ilmu penunjang geografi. Yang pertama, ilmu-ilmu alam. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, ilmu-ilmu teknik. Yang keempat, ilmu seni. Yang kelima, ilmu-ilmu yang merupakan cabang geografi. Sekian dari penjelasan saya tentang geografi. Thank you sudah menonton hingga akhir. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan dan salah ketik. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, dapat komen di kolom komentar. Terima kasih.